Jadi konsep kami di tahun 2026 itu adalah menyelesaikan kasus kontroversi ijazah ini demi martabat bangsa dan negara ini. Kita ingin, visi misi kita di tahun 2026 ini adalah kita ingin agar kasus kontroversi ijazah ini selesai dengan bermartabat, menjaga martabat semuanya, semua pihak yang terlibat, ya, baik dari kami yang ditersangkakan maupun dari pihak mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga, ya. Kita bertujuan untuk membantu negara ini. Nah, salah satu hal yang ini akan menjadi sebuah, mudah-mudahan ini terobosan, ya. Ini sebuah breakthrough yang saya bersama Mas Roy Suryo itu lakukan, itu adalah melakukan gugatan sengketa kepada PPID Polda Metro Jaya melalui sidang KIP, ya, yang Komisi Informasi yang relevan dengan Polda Metro Jaya, yaitu DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan akta registrasi sengketa, ya, akta registrasi sengketa sudah kami dapatkan yang saya bacakan, ya. Jadi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Mengapa kami ke KIP DKI Jakarta? Sekali lagi karena yang menyampaikan laporan polisi kepada kami itu ke Polda Metro Jaya. Jadi relevansinya adalah pada KIP DKI Jakarta. Akta registrasi sengketa pada hari ini, Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026, telah dicatat dalam buku registrasi sengketa informasi perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan nomor 00225 KIP DKI PS 2026 yang diajukan oleh KRMT Roy Suryono Todiprojo dan Tifauzia Tiasuma, atau saya sendiri Dr. Tifa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya, selanjutnya disebut sebagai termohon. Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah permohonan tersebut selesai dicatat di dalam buku register sengketa informasi. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan hari sidang kepada pemohon dan termohon. Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sejak kami mendapatkan akta registrasi ini, maka sidang sengketa antara saya, Dr. Tifa, dengan Bapak Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya itu akan segera berlangsung dalam hitungan hari. Dan insya Allah bersama dengan saya adalah tim pembela Dr. Tifa atau TPDT yang koordinatornya Pak Abdul Al-Katiri, dan bersama Pak Burhanuddin, Sarjana Hukum, kemudian Pak Dedi Suardadi, kemudian Pak Denny Apriandi, dan Pak Muhammad Rifai, beserta dengan berorganisasi nanti bersama dengan tim Troya, ya, tim Tifa Roy Advokat dan Tokham, yaitu tim pribadi dari Pak Roy Suryo. Nanti kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk maju dalam sidang tersebut. Nah, adapun materi yang kami sengketakan itu adalah terkait dengan apa yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Polda Metro Jaya sendiri, yaitu 709 dokumen bersama dengan 1 ijazah Joko Widodo yang saat ini posisinya disita oleh Polda Metro Jaya. Nah, Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, ya, sudah menyampaikan bahwa mereka menolak, ya. Kami belum melakukan gugatan, mereka sudah menolak. Artinya ini kan ada apa-apanya nih kan. Belum kita gugat, mereka sudah menolak. Jadi mereka sudah merilis bahwa Polda Metro Jaya menolak permintaan Roy Suryo CS atas 709 barang bukti ijazah Jokowi, ya. Nah, kami berpegangan kepada undang-undang karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mempersyaratkan bahwa dokumen yang menjadi area publik, ya, itu adalah punya kewajiban untuk dibuka. Apalagi kami legal standing kami itu jelas bahwa kami ditersangkakan atas dasar 709 dokumen ini. Artinya legal standing kami itu sangat jelas. Legal standing kami berdua itu sangat jelas. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Roy Suryo soal polisi segera umumkan status perkara tudingan ijazah palsu Jokowi belum tentu P21. Nah, teman-teman, penyelesaian kasus ijazah Pak Jokowi ini adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Kenapa? Kalau kasus ijazah Pak Jokowi diselesaikan, maka tentu dibuktikan ijazah itu asli atau tidak. Nah, kalau dibuktikan, pasti ijazah asli itu ditunjukkan ke hadapan publik. Ya, ini adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, karena dari dulu sampai sekarang ijazah asli itu belum juga ditunjukkan. Padahal sudah ada yang sudah dipenjara dan sudah ada yang jadi tersangka dalam kasus ini. Nah, tentu seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa
ya pembuktian ijazah Pak Jokowi di pengadilan dan penyelesaian ijazah Pak Jokowi ya di pengadilan adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, jujur saja bahwa kalau kita melihat komentar-komentar netizen, komentar masyarakat teman-teman, maka mereka sudah mulai bosan dengan kasus ini yang selalu ada dramanya setiap bulan, setiap minggu dan setiap hari. Ya, tidak ada ya finish atau tidak ada episode terakhir, tetap berlanjut episodenya teman-teman. Nah, masyarakat ya sudah mulai bosan dengan hal itu, tetapi walaupun mereka juga bosan, maka keinginan mereka untuk mengetahui dan memastikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak adalah sesuatu hal yang sangat besar, sehingga walaupun mereka bosan tetapi tetap mereka ikuti karena keinginan mereka untuk memastikan ya ijazah Pak Jokowi asli atau tidak adalah sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Ya, makanya ya kebosanan mereka itu dikalahkan ya oleh keingintahuan mereka, keingin penasaran mereka bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, tentu karena ini kan sudah masuk ke dalam ranah hukum teman-teman, maka kita percaya bahwa ya para penegakan hukum mendengarkan bagaimana komentar-komentar netizen, komentar-komentar masyarakat ya untuk menanti kasus ini selesai. Oke, kita kembali terhadap apa yang disampaikan oleh Rosyuro dalam soal polisi segera umumkan status perkara tudingan ijazah palsu Jokowi. Nah, di sini dikatakan teman-teman, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Roy Suryo merespon kabar Polda Metro Jaya akan mengumumkan status perkara yang menjerat dirinya dan Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Nah, ternyata teman-teman ada isu bahwa ya Polda Metro Jaya ya akan segera mengumumkan status perkara yang menjerat diri mereka. Yang tersangka yaitu Dr. Tifa dan T. Fauzia Tiasuma, Dr. Tifa atau T. Fauzia Tiasuma ya dan juga Roy Suryo dan beserta ya tersangka lain yang ada dalam klaster pertama. Kemudian ia mengaku yakin berkas perkaranya belum tentu akan dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Nah, ini adalah pandangan dari atau sesuai dengan penelitian dari Roy Suryo bahwa katanya walaupun Polda Metro Jaya ingin ya mengatakan bahwa akan mengumumkan status perkara yang menjerat diri mereka, maka Roy Suryo mengatakan bahwa masih belum yakin juga berkas perkara belum itu dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Oke, ini secara lengkap yang disampaikan oleh Roy Suryo teman-teman. Saya senyum-senyum aja kan, karena P21 itu belum tentu juga P21 katanya dalam dialog Kompas Petang Kompas TV Kamis 14 Mei 2026. Roy menilai terdapat 3 kemungkinan terkait kasusnya. Nah, ternyata bahwa ada 3 kemungkinan kata Roy Suryo mengenai kasus mereka ini. Ujungnya itu masih ada 3 kemungkinan. Bisa P21, P19 mati istilahnya, jadi P19 balik lagi, atau malah P20. Orang-orang yang banyak nggak tahu ini jelasnya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Roy Suryo lagi teman-teman, jadi P20 itu dihentikan oleh kejaksaan ya, karena tidak lengkap. Kemudian prosesnya sudah terlalu lama lewat 14 hari sambungnya. Nah, ia pun menilai pelimpahan berkas perkara dirinya dan Dr. Tifa telah melewati batas waktu yang ditentukan. Jadi artinya sudah tidak layak lagi. Jadi penghentian perkara itu tidak hanya dari kepolisian, tutur Roy. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan status perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait ijazah Jokowi. Nah, kemudian teman-teman,
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo merespon kabar Polda Metro Jaya akan mengumumkan status perkara yang menjerat dirinya dan Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Ia mengaku yakin berkas perkaranya belum tentu akan dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Saya senyum-senyum aja kan karena P21 itu belum tentu juga P21. Nah, jadi kemudian ya pasti dalam waktu dekat tutur seperti dilaporkan jurnalis. Nah, ini adalah satu pernyataan Roy Suryo mengenai responnya soal status perkara mereka akan nantinya segera diumumkan. Roy Suryo dan Dr. Tifa minta kasus ijazah Jokowi dihentikan, polisi beri jawaban menohok. Nah, ternyata bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa meminta kasus ijazah Jokowi ini dihentikan. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, teman-teman. Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Roy Suryo bersama Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa meminta agar proses hukum terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi dihentikan. Permintaan tersebut langsung mendapat respon tegas dari Polda Metro Jaya. Kepolisian mempertanyakan alasan hukum di balik permintaan penghentian perkara yang hingga kini masih berjalan. Kasus ini pun kembali memantik perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh yang aktif membahas isu ijazah Jokowi di ruang digital dan juga di media sosial. Alasan Roy Suryo dan Dr. Tifa minta kasus dihentikan. Nah, kita lihat apa alasan mereka, yaitu Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang merupakan tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Kenapa mereka meminta untuk dihentikan kasus ini? Bukankah mereka terus mengejar bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi? Harusnya mereka tetap menunggu bagaimana proses hukum yang berlangsung. Kenapa? Karena yang mereka tunggu-tunggu adalah persidangan dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, tentu ketika persidangan itu diadakan, maka tentu hakim menghadirkan Pak Jokowi, menjelaskan ijazahnya dan menunjukkan ijazahnya. Tapi ini yang dilakukan oleh Roy Suryo malah meminta kepada Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus mereka. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, kubu Roy Suryo menilai terdapat persoalan prosedural dalam penanganan perkara. Tim kuasa hukum menyebut proses perlengkapan berkas perkara dianggap telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam KUHP lama. Menurut mereka, berkas perkara sempat dilimpahkan ke Kejaksaan pada Januari 2026, namun dikembalikan untuk dilengkapi. Hingga kini, proses tersebut disebut belum menemukan kepastian hukum. Roy Suryo menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi para tersangka. Selain itu, kubu Roy Suryo juga menilai proses pidana terhadap dirinya tidak otomatis menjawab substansi untuk polemik, yakni mengenai keaslian ijazah Jokowi. Mereka tetap meminta pembuktian dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme yang dianggap lebih objektif. Nah, respon Polda Metro Jaya, apa alasan dihentikan? Polda Metro Jaya tidak langsung menerima permintaan penghentian perkara tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto bahwa mempertanyakan dasar hukum untuk penghentian kasus. Nah, teman-teman, itu alasan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa kenapa mereka meminta supaya kasus ini dihentikan, karena pengembalian berkas kepada kejaksaan dari Polda Metro Jaya ke kejaksaan itu sudah melewati tenggat waktu, sehingga kata mereka tidak layak lagi, artinya sudah kadaluarsa atau lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah alasan dari Roy Suryo CS, kenapa mereka meminta supaya dihentikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, teman-teman, kalau itu dihentikan, apakah ijazah Pak Jokowi bisa dibuktikan atau bagaimana? Atau mereka bisa menempuh jalur yang lain? Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.